Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat untuk melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Aro, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Hari ini kita serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Guru calon penggerak, seterusnya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Baiklah, pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak di SDN 02 Aro 4 Forum Kota Solo ini. Baik Bapak dan Ibu dan hadirin yang hadir pada hari ini, saya selaku kepala sekolah selalu mendukung dalam kegiatan guru penggerak ini. Apa-apa yang dilakukan oleh guru penggerak, insya Allah dapat menambah kemajuan perkembangan pendidikan anak-anak kita di sekolah kita ini. Kemudian nanti guru penggerak juga akan mendiseminasikan, menyebarkan, kemudian mengemukakan ide atau gagasannya kepada kita semua, sehingga akan menumbuhkan budaya positif terhadap peserta didik kita di SDN 02 Aro ini. Mudah-mudahan guru penggerak kita dapat bekerja sama dengan baik dalam rangka mendiseminasikan program-program yang ada pada guru penggerak kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa saling berkolaborasi untuk memajukan peserta didik kita. Dan besar harapan saya untuk tahun-tahun berikutnya muncul lagi guru-guru penggerak dari SDN 02 Aro. Nah, untuk itu mari kita dukung bersama-sama kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 02 Aro oleh Ibu Sastra Erlinda dimulai. Demikian sambutan dari saya. Terkurang terlebih mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan pemaparan tentang diseminasi tentang budaya positif oleh yang akan disampaikan oleh Ibu Sastra Erlinda yang merupakan guru penggerak angkatan ke-11. Kepada Ibu Sastra Erlinda kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pusaka untuk umat manusia, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang apabila kedua pusaka tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita, maka selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Arun 4 Korong, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru Hebat SDN 02 Arun 4 Korong. Baiklah, di sini saya Sastra Hermida mencoba menggerakkan komunitas SDN 02 Arun 4 Korong sebagai guru penggerak, sekaligus berbagi praktek baik tentang budaya positif yang dia serahkan anaknya kepada kita, supaya dia, karena dia merasa anaknya itu akan aman berada di sekolah kita. Kemudian konsep budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu murid-murid kita apa-apa yang harus kita penuhi, kebutuhan dasarnya di sekolah kita ini. Kemudian motivasi perilaku manusia, kita juga harus mempelajari motivasi perilaku anak didik kita di sekolah. Kemudian posisi kontrol guru, bagaimana cara kita guru mengontrol anak murid kita. Kemudian membuat keyakinan kelas supaya kelas kita itu menjadi disiplin, tertib, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian menerapkan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya. Anak-anak kita ini adalah anak yang unik, dia berbeda, masing-masing mereka itu berbeda, cara penerimaannya, perilakunya, karena mereka itu berasal dari keluarga yang berbeda pula. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memahami perbedaan tersebut. Kemudian bagaimana cara kita supaya anak kita itu dapat, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara kita mendidiknya? Kemudian berkebinekaan global, meningkatkan rasa cinta siswa kita itu terhadap tanah airnya. Rasa memilikinya terhadap tanah air itu tinggi. Bagaimana cara kita untuk meningkatkannya? Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bergotong royong ini mungkin anak-anak kita itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan warga sekolah lainnya. Bapak guru hebat semuanya, di sini kita akan melakukan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara guru mengontrol murid? Apakah bisa kita mengontrol murid kita? Apakah dengan tunjukkan atau dengan cara-cara yang lainnya? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, stimulus kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ini dia datangnya tiba-tiba. Contohnya
itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau seandainya anak-anak didik kita melakukan perilaku buruk, itu bisa saja kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, anak kita, Bapak Ibu guru hebat, ada yang datang terlambat. Bisa saja ada hal-hal di rumah yang menghambat dia untuk datang tepat waktu ke sekolah. Jadi, di sini kita harus menguatkan teori kontrol dibandingkan stimulus respon. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau seandainya anak didik kita dia tidak bisa, tidak mau dia mengerjakan latihan, berarti kita memaksa, yaitu stimulus respon namanya. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri. Cara kita untuk meningkatkannya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bergotong royong ini mungkin anak-anak kita itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan warga sekolah lainnya. Bapak guru hebat semuanya, di sini kita akan melakukan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara guru mengontrol murid? Apakah bisa kita mengontrol murid kita? Apakah dengan rujukan atau dengan cara-cara yang lainnya? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, stimulus kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ini dia datangnya tiba-tiba. Contohnya, kita memegang atau terpegang oleh kita setrika yang dalam keadaan panas, maka secara otomatis tangan kita akan mengelakkan setrika tersebut. Itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau seandainya anak-anak didik kita melakukan perilaku buruk, itu bisa saja kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, anak kita, Bapak Ibu guru hebat, ada yang datang terlambat. Bisa saja ada hal-hal di rumah yang menghambat dia untuk datang tepat waktu ke sekolah. Jadi di sini kita harus menguatkan teori kontrol dibandingkan stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau seandainya anak didik kita dia tidak bisa, tidak mau dia mengerjakan latihan, berarti kita memaksa dia, itu stimulus respon namanya. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi
pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan pendidikan tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki tujuan, itu menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang harus kita capai untuk setiap anak-anak pelajar kita, yaitu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ibu Risa, apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia supaya kita ini bisa hidup dengan nyaman dan aman? Kira-kira apa kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu ingin dihargai. Dihargai, ya dihargai. Kemudian ada ibu yang lain? Kebutuhan dasar kita supaya kita ini bisa bertahan hidup dulu. Butuh tempat tinggal. Butuh tempat tinggal. Kemudian apa lagi Pak? Butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang, ya. Kalau seandainya kebutuhan itu terpenuhi, maka kita akan hidup aman dan damai. Dah, butuh kasih sayang. Apakah ibu dan bapak perlu makan? Ya, itu termasuk kepada kebutuhan apa Pak? Kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha tersebut yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekarang kita lihat, ya, Ibu Risa tadi menjawab kasih sayang, rasa dihargai, rasa ingin diterima, ya masuk. Tadi ada rasa ingin dihargai, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia, termasuk anak didik kita di kelas, itu yang pertama dia bertahan hidup. Dia butuh bertahan hidup itu dengan makanan, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, keamanan dan kesehatan. Kalau seandainya dia sakit, berarti kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan itu kebutuhan yang pertama kita tujukan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, ingin dihargai, ingin diterima oleh orang lain. Jadi di kelas itu kita harus mengayomi, mempedulikan, mengajak dia bahwa dia itu
dihargai, harus diterima di dalam kelas kita. Yang ketiga, kita butuh penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Itu sifat naluri manusia ya Bapak Ibu guru hebat. Kemudian kalau dia berprestasi, berarti dia merasa dirinya itu ada kemajuan. Kemudian dia ingin diakui. Anak murid kita ini walaupun dia masih kecil-kecil, dia ingin diakui, dia ingin didengar. Kalau dia didengar, mungkin dia akan merasa bahagia di kelas tersebut. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang lain, yaitu kebebasan. Kebebasan kita ini Bapak Ibu harus terikat, ada batas-batasannya. Harus terikat, bukan sembarang bebas saja. Murid-murid kita itu memang butuh kebebasan, tapi bebasnya itu terkontrol. Kebutuhan berikutnya yaitu kesenangan. Kalau seandainya kebutuhan anak didik kita sebagai seorang anak kecil itu kesenangannya terpenuhi, dia berhak untuk tertawa, berhak untuk bermain, kemudian berhak untuk bermain dengan teman-temannya yang lain, tidak dikucilkan oleh teman-temannya, maka dia akan bahagia. Itu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Ini tentang kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Ini kita sebagai ibu guru ya Bu. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Tentu ada hal-hal yang membuat dia melakukan hal tersebut. Nah, coba Bu Risa, kira-kira kenapa Agus ini dia mengambil makanan teman secara paksa? Mungkin dia tidak membawa bekal dari rumah. Iya, mungkin bisa saja ya. Jawaban yang Ibu berikan itu tidak ada yang salah. Jadi mungkin saja Agus ini dia tidak bawa bekal dari rumah. Ibu Ras, kira-kira apa jawabannya? Mungkin dia lebih suka dengan makanan temannya daripada yang dibawanya. Oh iya, mungkin dia lebih suka makanan temannya ya. Mungkin ini spaghetti si enak, jadi dipaksa untuk diambil ya. Mungkin jarang-jarang dia makan itu. Kira-kira karena apa yang lain? Kira-kira yang mungkin kebutuhan Agus ini tidak terpenuhi. Kenapa? Apa yang lainnya? Kemungkinan si Agus ini karena dia mungkin dari persiapannya kurang, mungkin dia butuh makanan tambahan. Iya. Nah, itu jawaban. Iya. Mungkin dia kurang perhatian di rumah sehingga bekalnya tidak disiapkan oleh orang tua. Iya, mungkin bisa saja ya. Bisa saja Agus ini orang tuanya sakit, atau memang dia tinggal dengan kakek atau neneknya, tidak ada perhatian dari rumah. Dan sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha si Agus ini penuhi, kita lihat. Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makan siang. Ini kebutuhannya akan bertahan hidup tidak terpenuhi. Yang kedua, ini kebutuhan dia akan penguasaan. Dia merasa hebat. Temannya jadi takut dan menuruti segala keinginannya. Berarti dia sudah bisa menguasai teman-temannya. Ya kan Pak? Dia sudah bisa menguasai teman-temannya. Kemudian kesenangan. Agus ini menikmati wajah raut kawannya yang sedih itu dia nikmati. Dia senang tertawa melihat temannya
sedih, temannya kesal, jadi dia senang melihat. Berarti kebutuhan dia akan kesenangan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Mungkin selama ini, Agus memang butuh ini makanan. Langsung saja hari-hari berikutnya, Agus ini menerima apa yang diberikan oleh teman-temannya. Teman-temannya merasa iba kepada dia. Kebutuhan Agus akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Agus merasa bosan dengan ini benar jawaban oleh Uras. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya selalu sama. Itu ke itu juga ya. Itu ke itu terus. Sementara temannya yang lain si Fani bawa spaghetti. Spaghettinya terlihat enak dan lihat di mata Agus. Kemudian motivasi. Ini motivasi perilaku manusia. Ini ada dua, motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu dari luar ya, dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan supaya dia tidak kena hukum. Itu dari luar. Nanti hukuman ini adalah motivasi. Saya nanti kena hukum oleh ibu, jadi saya kerjakan tugas ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin siswa itu bekerja karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan ini adalah motivasi ekstrinsik. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya mengerjakan tugas ini? Itu yang ada di dalam pikiran peserta didik kita. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi intrinsik. Ini benar-benar dia ingin meyakinkan kepada dirinya bahwa dia harus seperti ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu mungkin tujuannya nanti saya harus belajar dengan baik supaya kalau seandainya supaya menyenangkan hati orang tua, kira-kira motivasi dari mana itu? Ekstrinsik. Kalau dari dalam diri, mungkin saya harus seperti ini. Saya harus berubah. Saya harus dapat pembelajaran ini dari dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya. Dan sekarang Bapak Guru hebat, kita lanjutkan. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita lihat hukuman ini, apakah dia terencana? Bapak Ibu, hukuman, contohnya kita contohkan. Anak didik kita dia datang dari gerbang, mulai turun dari motor ibunya, ternyata dia terlambat, atau dia bertengkar dengan temannya di depan gerbang, dipanggil ke kantor. Apakah dia itu terencana namanya? Tidak. Hukuman dia tidak terencana, dia tiba-tiba saja, contohnya dia bertengkar dengan temannya, itu dia dihukum. Atau dia terlambat dia terlambat datang ke sekolah, kita suruh dia, contohnya ini ya, berbaris di belakang ketika upacara, itu termasuk hukuman. Berbaris di belakang ketika dia terlambat ketika upacara, itu termasuk hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau dia datang terlambat, dia tidak tahu kalau seandainya dia akan diberdirikan di belakang barisan. Kemudian bersifat satu arah, itu hanya dari guru. Kemudian berupa hukuman, bukan kesepakatan ya, bersifat satu arah itu dia belum disepakati. Berupa hukuman fisik atau psikis, atau disuruh menyiram bunga, itu tiba-tiba dia.
Kemudian konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai dengan harapan. Biasanya konsekuensi ini dia sudah ada terlebih dahulu keyakinan kelak. Di dalam kelas secara bersama-sama disepakati. Kemudian kalau seandainya anak didik kita ini dia tidak membuat tugas, konsekuensinya apa? Atau dia tidak sholat, kalau seandainya itu sudah masuk ke dalam keyakinan kelas kita. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Konsekuensi ini murid kita tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Murid kita selalu dalam pengawasan guru. Kalau dilihat tugasnya ini si Fadil, kenapa dia tidak buat tugas? Tidak ada bukunya. Kenapa dia? Berarti dia masih dalam kontrol guru. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini datangnya dari diri kita. Berikan pandangan-pandangan kepada murid kita. Restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti memilih, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum. Ini kalau seandainya penghargaan itu selalu diberikan, jadi itu menjadi suatu hukuman bagi mereka. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Kalau seandainya penghargaan itu tidak kita berikan lagi, kalau seandainya dia terus-menerus diberikan, tiba waktunya kita tidak memberikan penghargaan, maka dia akan malas belajar. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Ya, kita lihat nanti ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman. Kalau hukuman tadi dia tiba-tiba saja ya, Pak. Kalau konsekuensi dia sudah disepakati. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. Kira-kira itu apa, Bapak Ibu? Karena dicoret-coret itu kan tiba-tiba. Iya. Rencana. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, konsekuensi atau hukuman, Pak? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman.
sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali itu hukuman, lari keliling lapangan hukuman, murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Betul tadi Bapak Eva. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman. Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak? Ya, Bu. Iya Pak. Terima kasih yang Ibu berikan kepada kami. Di sini ada posisi kontrol tadi Bu, yaitu guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah atau teman dan sebagainya sebenarnya posisi mana yang baik kita terapkan di kelas kita. Oh iya, posisi kontrol guru ya Pak. Ya, posisi kontrol guru yang harus kita terapkan itu manajer Pak. Kita sebagai seorang guru harus menerapkan, memberikan arahan-arahan kepada siswa bagaimana supaya siswa kita itu datang motivasi belajarnya itu dari dalam dirinya sendiri. Dan sekarang kita lanjutkan bagaimana Bapak? Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuannya ingin jadi apa mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau identitas gagal itu hukuman, kalau identitas sukses itu dengan disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau seandainya kita menghukum mereka, berarti mereka tidak akan nyaman murid kita tersebut. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi kepada murid kita, tidak nyaman untuk murid, anak juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Karena restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi ini meyakinkan diri mereka, bagaimana mereka itu berubah dirinya itu mengakui kesalahannya, tetapi dengan cara-cara restitusi. Kalau hukuman, siswa itu dianggap sebagai korban. Dia dianggap sebagai korban, mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi dia juga merupakan korban, tapi dia bisa abaikan. Kemudian restitusi, dia juga sebagai korban, kemudian mendapatkan ganti. Kita lanjutkan, murid akan tersakiti apabila kita beri hukuman. Kemudian kalau kita berikan konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi kalau kita lakukan pada murid kita, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif itu meningkat. Dia diam saja, tidak mau berkata apa-apa lagi kalau dia diberi hukuman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek ini kalau kita berikan konsekuensi. Kemudian kalau kita berikan restitusi kepada murid kita, itu dia akan masalah sangat terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau kita berikan hukuman terus menerus, sistem tidak akan berjalan bila murid kita tidak takut. Konsekuensi memerlukan
dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau kita berikan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat itu konsekuensi. Restitusi fokus pada pemindahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus seperti ini, kamu harus buat ini, itu pada hukuman. Kemudian pada konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Contohnya dia bertengkar, kita berikan dia segitiga restitusi. Nah, kita tenangkan terlebih dahulu. Kemudian murid-murid pada hukuman, murid akan membenci peraturan. Kalau kita beri hukuman mereka terus, dia akan benci pada peraturan. Kemudian kalau kita berikan mereka konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu positif. Sekarang kita lihat ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan motivasi murid, mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Itu yang restitusi. Di sini ada posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai manajer, ini dulu. Guru melakukan kerjasama dengan murid, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam dirinya. Nah, ini Pak, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi Pak. Nah, ini ada kasus siswa tidak pakai atribut lengkap saat upacara. Kalau seandainya kita sebagai penghukum, kita suruh mereka hormat bendera selama 1 jam, itu menghukum mereka. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu katakan kamu harus memberitahu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu, itu pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara tadi. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Berarti datang dari dalam diri mereka. Kira-kira Bapak Ibu sebagai apa kita? Sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer? Yang sering dilakukan. Pemantau. Ya, sebagai pemantau. Kalau yang tidak boleh dilakukan kira-kira sebagai apa, Bu? Penghukum.
Ini jarang lagi ya anak-anak yang dihukum untuk berdiri hormat ke bendera. Itu dulu ya Bapak Ibu. Ya, sekarang 5 posisi kontrol motivasi. Identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses ini kontrol dari diri. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini ketergantungan ya. Kalau menghindari hukuman, menghukum tanpa rasa bersalah. Kemudian menghargai diri sendiri, ini sebagai manajer. Guru berkata, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu harus seperti ini, kecewa kepada kamu, itu membuat terasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres. Dan kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat gak ibu pernah bantu kamu gitu? Ingat gak berarti kita mengapa tuh tulisan mengungkit-ungkit kebaikan kita di masa lalu ya. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasil dari penghukum ini memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Bisa saja murid kita ini akan berbohong kepada kita nantinya. Kalau seandainya kita menghukum tugasnya dan selesai, bisa saja dia contek tugasnya kepada temannya lagi, dia berbohong. Kemudian membuat rasa bersalah, ibu hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi itu pada manajer. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman berkualitas itu sebagai pemantau. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu kalau kita jadikan diri kita sebagai manajer dalam mengontrol murid-murid kita. Kemudian murid ini ia akan berkata, kalau seandainya kita lakukan hal-hal yang tadi penghukum sampai manajer, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Berarti dia sudah tandai kita. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Maafkan atas perbuatan. Murid ini akan merasa bersalah kepada dirinya. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begini, begitu. Kemudian sebagai teman tahu berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan yang ada seperti ini. Kemudian dampak pada murid, kalau kita sebagai penghukum, kesalahan akan diulangi. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri, murid-murid kita ini akan merasa rendah diri, dia merasa bersalah kepada dirinya. Kemudian kalau seandainya kita jadikan diri kita ini temannya, berarti dia akan menjadi lemah. Pasti akan kita bantu dia terus. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri itu pada manajer.
Sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau segitiga restitusi, contohnya ada anak kita yang sedang bermasalah. Kita masuk dulu kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita pada kurikulum Merdeka sudah membuat keyakinan kelas di awal kita sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini kita membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ini contohnya keyakinan kelas kita, datang dan pulang tepat waktu. Simpel-simpel saja kalimatnya. Kira-kira apa keyakinan kelas yang lain Bu Risa? Menghargai teman. Kemudian apa lagi? Aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar. Kemudian tugas dikerjakan pada tepat waktu. Dan kemudian kita lihat di sini sesuai kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Keyakinan kelas itu sesuai dengan keadaan anak kita. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini warga kelas itu dilibatkan semuanya supaya terjadi kesepakatan. Kemudian di sini saya juga sudah melaksanakan segitiga restitusi. Nah, kita kalau seandainya murid kita melakukan kesalahan atau bertengkar dengan temannya atau ada hal-hal negatif yang dilakukannya, contohnya bertengkar dengan temannya, kira-kira apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Pak Rahmat, kira-kira apa yang terlebih dahulu? Yang biasanya menasihatinya atau apakah dipanggil enggak dulu? Dia bertengkar, dua orang ini dipanggil enggak secara 4 mata atau 6 mata dulu? Atau di kelas? Ditanya terlebih dahulu. Kira-kira apa yang terjadi ya Bu? Sekarang di sini ada proses penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tenangkan jiwanya dulu. Contohnya, ini Rahel dengan Farel dia bertengkar. Kita tenangkan dia terlebih dahulu. Bawa ke kantor, kita tenangkan terlebih dahulu. Kita lakukan penstabilan identitas. Kita berikan setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya, itu kalimat yang ada dalam segitiga restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalau bertengkar, kita tenangkan terlebih dahulu anak kita tersebut. Kalau seandainya anak kita ini datang terlambat juga seperti itu. Gak langsung saja kita tuduh dia. Kenapa dia datang terlambat? Kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak bangun, kamu bangunnya siang ya? Ada seperti itu. Kita mungkin banyak sekali alasan dari rumah yang dia bawa, mungkin banyak sekali beban dari rumah yang dia bawa, sehingga dia datang ke sekolah. Setelah itu kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kamu butuhkan?
Kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas, kita kembalikan kepada dia. Nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Anak-anak ibu, kemarin kita sudah sepakat bahwa kita tidak boleh datang terlambat. Kamu kenapa? Apa alasannya datang terlambat? Nah, kita tanya seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu nanti kalau seandainya dia sudah, kita tanya keyakinan kelasnya, ya Bu, saya kemarin sudah sepakat, kami sudah sepakat bahwa kita tidak akan terlambat. Besok saya akan lebih bangun pagi Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Berarti itu ya janji ya, nanti kamu tidak akan terlambat lagi. Itu datang dari dalam dirinya pernyataan seperti itu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita stabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini stabilkan identitas dulu. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan seperti itu dulu. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu tentang penstabilan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu tentang validasi kebutuhan. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita buat di kelas kita. Kemudian ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak kita masuk kepada refleksi. Dari hal yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira hal baru apa yang Ibu Bapak dapatkan? Contohnya mengenal ini, mengenal segitiga restitusi, bagaimana cara segitiga restitusi itu. Dan hal baru apa yang dapat merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa? Coba Ibu Risa. Dan terima kasih Ibu narasumber. Dan hal baru yang dapat mengubah paradigma saya, diantaranya yang pertama, saya menyadari bahwa dari pemaparan Ibu tadi bahwasanya kita sebagai guru, jika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukumnya, tetapi kita harus mengetahui dulu apa penyebab dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita melakukan segitiga restitusi, di mana yang harus dicari adalah solusi dari permasalahan tersebut. Dan sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Itu adalah hal baru yang sudah didapatkan Ibu Lisa dalam pemaparan tadi. Kemudian ada Ibu Bapak yang lain? Hal baru yang didapatkan, Bu Ros? Posisi kontrol guru mungkin, atau bagaimana nanti selanjutnya budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita ini? Atau senyum, salam, sapa, atau bagaimana? 5S tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih Bu narasumber yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan mungkin dapat ilmu baru dari yang Ibu sampaikan. Untuk penerapan 5S misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin selama ini sudah kita laksanakan. Kedepannya mungkin pelaksanaan 5S ini lebih kita tingkatkan lagi dari seperti yang biasanya.
Kemudian untuk jadi guru dengan berbagai kontrol. Ke depan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kita mungkin bisa juga mengontrol diri terlebih dahulu. Jadi sebelum bertindak dan berlaku kepada anak-anak, apa dan bagaimana seharusnya kita menindaki suatu permasalahan yang terjadi sepanjang hari. Saya rasa kalau kejadian atau pertengkaran anak itu sepanjang hari terjadi. Jadi ke depan mungkin kita lebih banyak kontrol diri dulu, baru melakukan tindakan ke anak-anak untuk apa yang sebaiknya kita mau jadi penghukum, mau jadi pemantau, atau jadi manajer. Mungkin di antara itu kita harus ada yang bisa kita lakukan. Mungkin tidak selalu kita harus jadi manajer. Suatu saat mungkin ada posisinya, tempatnya yang harus kita mungkin memberikan konsekuensi, tidak selalu memberikan restitusi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmiandra sudah memberikan pendapatnya tentang paradigma budaya positif. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Bapak, bagaimana perasaannya, Pak? Terima kasih Bu. Perasaan saya setelah mendengar ini atau mendapatkan paparan dari Ibu, diskusi saya ini sudah berubah saja Bu. Mungkin selama ini saya sering memberi hukuman kepada anak sebagai guru pegas. Mungkin insya Allah untuk kedepannya akan bisa berubah Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian saya akan menjadi amau yang seperti apa setelah mengikuti seminar ini? Ingin menjadi guru seperti apa? Betty? Ya, kemarin ini kita sudah pemilihan guru terfavorit. Ya, terfavorit. Itu mungkin pandangan anak-anak didik kita terhadap kita. Bapak jadi guru terfavorit, menyenangkan bagi anak-anak. Kira-kira Betty nanti akan jadi guru seperti apa? Terima kasih Bu narasumber telah mengikuti diseminasi ini. Dalam hal menghukum murid mungkin agak kita lihat dulu situasinya ya. Jadi kalau biasanya mungkin kita ketika teman tadi kita langsung menghukumnya atau memberikan tindakan. Tapi setelah mendengar ini kita lihat dulu permasalahannya, karena kalau kita bertindak tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, nanti murid-murid akan menilai kita guru yang kurang baik juga. Jadi untuk kedepannya setelah mendengar diseminasi ini, kita ini jadi guru yang bisa dihargai oleh murid, karena apa yang kita bilang itu sesuai dengan kenyataannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Emi Martias yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ke depannya SDN 02 Aro akan menjadi lebih baik dengan menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu adalah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita sama-sama belajar bersama untuk berkolaborasi menggerakkan komunitas. Mungkin nanti ada nanti narasumber yang baru yang akan muncul sebagai penggerak komunitas di SDN 02 Aro ini. Nah, untuk diseminasi kali ini saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sastra Emilia yang sudah memaparkan banyak dapat kita bersama tentang budaya disiplin positif ini. Sekarang langkah kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan secara bersama di sekolah kita. Mudah-mudahan kita nanti sekolah ini kita bisa memberikan solusi, bukan memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Sebagaimana disampaikan tadi, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu jauh berbeda rupanya. Jadi mudah-mudahan melalui paparan ini bisa mengubah cara kita untuk memberikan konsekuensi kepada anak. Mudah-mudahan dan anak kita semakin hari semakin baik akhlaknya dan menjadi anak-anak yang sadar akan kebaikan dan tidak menjadi anak-anak yang mudah, yang sukar diatur. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sastra Emilia yang telah menyampaikan, memaparkan ilmu kepada kita bersama. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol, kalau ada salah dan khilafnya saya tutup dengan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kirim ke Mami saya.